Men, telusurin men. Pemirsa, 47 orang pendaki tanpa pengalaman terpaksa dievakuasi oleh tim SAR dari atas Gunung Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gue turunin terus, makin dekat. Yang gue lihat dari kejauhan pas gue ngelongok begitu, itu di bawah gue keril merah yang kesangkut akar besar yang tembus dari tanah, nancep. Pas gue turun sedikit lagi, gue ngeliat pala yang ketutup topi. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia naik ke Gunung Salak. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Bang Kancil. Bang Kancil, apa kabar, Bang? Siap, Bang Jamal. Bang Kancil, ini pendakian ke Gunung Salak ini tahun berapa nih, Bang? Itu kisaran di tahun 2000-an lah, kurang lebihnya kalau gue masih seinget gue lah gitu, Bang. Ya, kisaran di tahun itu, gue bersama satu nih temen gue, Sinang, nge-backup dari rombongan Mapala lain, Bang. Kira-kira ada berapa orang nih yang pada saat itu melakukan pendakian? Ya, kurang lebih dari tim Mapala tersebut sebanyak 50-60 orang. 60 orang? Iya, soalnya bisa gue pecah jadi 2 jalur, gue bikin 2 tim. Oke. Nah, ini apa nih yang terjadi dalam pendakian ke Gunung Salak lo ini? Ketika di jalur itu, gue mengevakuasi jasad seorang wanita, Bang. Nah, sampai pendakian itu selesai, ketika kita sampai di rumah, itu datang melalui mimpi dari gue dan beberapa teman-teman gue, Bang. Sosok tersebut datang dalam mimpi tersebut. Yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber sama seperti Bang Kancil, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam. Itu ada di @lentarmalam.id. Dan jangan lupa juga untuk ke Spotify kita, itu ada di Lentar Malam Podcast Horror. Untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Oke, buat kalian nih yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Kancil tentang pendakiannya pada saat ke Gunung Salak, mengevakuasi jenazah seorang wanita, kalian simak videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Jadi pada tahun itu kisaran di tahun 2000-an lah ya. Itu gue pernah ada di Gunung Salak, yang mana itu gue dapet job desk lah nih dari senior. Jadi job desknya itu gue suruh bawa beberapa tim Mapala dari adik-adik senior gue untuk pendakian ke Gunung Salak. Ya bisa dibilang gue itu disuruh jadi tim bantu lah untuk membantu teman-teman yang pada nge-trek di jalur pendakian Gunung Salak melalui jalur Kampung Cimelati, daerah Cimelati, Kampung Cibuntu. Jadi intinya dalam rombongan itu setelah gue ketemu, diamprokin sama senior gue ke timnya di luar sana, adik-adiknya. Ini yang bakal nge-backup tuh si Kancil, yang bakalan ngebantu ngebuka jalur sama senior-senior lu lainnya. Cuman Cil, di sini lu yang punya omongan dah, mau gimana enak lu. Akhirnya gue ulas di situ. Gue minta 1 orang lagi buat backup gue, dalam arti buat temen gue di jalur. Nah, dipersetujui oleh rombongan tersebut yang akan mendaki Gunung Salak Puncak Manik saat itu. Sesudahnya disetujui, gue langsung kontak temen gue anak Jakarta Timur. Nang, apa kabar? Baik Cil, gini-gini gimana? Ada job gak nih? Ada, gue bilang gitu. Cuman kalau lo mau, kita main jalur via Kampung Cibuntu, Puncak Manik. Salak Cil, oke, bla 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 bla. Nyampe lah ke kontrakan gua, ke kosan saat itu. Gua lagi itu masih bujangan. Cil, gua udah di depan kosan lo. Udah lo langsung naik, gua di lantai 2, gua bilang. Udah dia naik, datang, ngobrol. Udah lo stuck di sini. Nanti sore kita berangkat. Gua bilang. Langsung ke jalur. Kagak, kita nggak langsung ke jalur, kita langsung mampir dulu ke Mapala yang akan berangkat. Oh jadi kita bawa tim orang nih.
Ya bukan kita sih, ada senior-seniornya, cuman perlu backupan yang lebih padat lagi, gue bilang gitu kan. Nah kebetulan gue kepilih nih dari senior kita si Bocor, gue bilang. Ini kebetulan ada adian mapalannya Bocor, gue bilang gitu kan. Oke, peraturannya kayak gimana? Ya udah intinya gue minta tim sapu. Nah tim sapu ini gue nggak sendiri, gue berdua sama lu. Makanya lu gue butuhkan dalam hal ini. Tim sapu itu ngapain nih? Nah dalam tim sapu itu, jadi ketika rombongan pendaki nih mendaki nih, gegas untuk di jalur berangkat, dari awal pemberakan itu selang 20 menit lah ya, lamanya bisa dibilang, gue baru nyusul berdua. Jadi tim sapu ini tim backup. Ketika dari rombongan tersebut ada yang trouble atau ada yang ngaso lah ya, ngeres ya bisa dibilang di jalur nih, bisa ketemu gua, lu jangan panik. Kalau lu ketinggalan rombongan sama yang depan-depan lu gitu. Jadi lu stuck aja di mana lu berhenti, udah lu diem di situ. Nanti berarti lu ketemu gua. Agak jauh nih ya. Iya, selang kisaran paling lama 20 menitan lah. Oke. Nah, pasukan itu berangkat, gua baru menyusul. Iya. Berdua sama teman gua si Nang. Nah akhirnya temen gue menyetujui, siap Cil, nah, masalah budget gini Nang, bla 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 bla. Oke, udah jadi dari kosan gue itu kisaran jam 4 gue langsung check out ke Mapala mereka. Berangkat sampai di Mapala ternyata udah di briefing semua tim yang akan pendakian saat itu. Jadi sebenarnya tadi kita mau punya rencana nih berangkat pendakian nih subuh. Dari tim mereka nih, kelompok mereka. Cuman ketika di perjalanan di mobil gue coba ulas, lo mau ngatur timing jam berapa bang yang bakalan pendakian. Nanti kita naik pagi sekali ya, subuh bang. Nanti kalau urusan lo ya intinya lo di belakang kan mintanya di tim sapu, ya udah yang lain nanti udah gue atur semua tim-tim gue. Oke, gue bilang. Cuman gue mau nanya sedikit, dari semua segini banyak rombongan nih, ada yang masih pemula gak soal salak? Gue bilang gitu. Banyak bang, banyak kan pemula. Gue bilang berani banget nih gitu. Cuman di situ gue saranin lagi. Kebetulan si Enang ini temen gue juga nyodok dari omongan gue ini, dipotong sama dia. Bang, gue saranin deh, mendingan kalau mau paginya itu ya di kisaran jam 8 atau jam 9 bang. Kalau jam segitu mah kepagian. Yang tadi gue mau diucap nih sama temen gue. Ya pada akhirnya, oh gitu bang. Iya, kalau memang lo nggak percaya nanti di lokasi kita mampir di rumah, salah satu rumah petua di situ. Nah akhirnya begitu nyampe di lokasi, parkir, jebret, langsung gue mampir ke rumah petua tersebut. Salah satu warga di situlah. Gue mau izin, silaturahim sebentar, terus gue minta pendapat dari beliau. Yang mana pendapat gue ini, omongan gue ini didengar sama tim mereka nih, termasuk seniornya. Di situ baru si petua ini dengan lantangnya bilang, jangan subuh, istirahat dulu, nanti jam 8 baru berangkat. Kasihan teman-teman. Tapi memang dari dulu ada pantangan itu atau enggak? Kalau buat pantangan sih ya gue juga nggak terlalu ini banget ya bang ya. Ya pada intinya gue setiap zaman gue pendakian sih ya intinya gue udah dapet izin gitu dari beberapa petua sekitar yang gue kenal. Terus kiranya memungkinkan untuk pendakian dari cuaca atau jalur gitu, ya udah gue daki. Karena lu tadi sempat bilang kalau lu udah tahu gitu nggak boleh jam 5 subuh gitu. Ya gue karena gue feeling gue nggak boleh itu ya karena dia kebanyakan nih masih pemula, masih awam soal jalur salak bang. Oh masalah itu. Dari yang tim yang dia bawa ini, dan gue nggak mau jadi beban lebih besar nih buat gue di jalur gitu kan. Nah sampai di tujuan yang tadi gue bilang, ngobrol lanjut sama petua setempat, disetujui lah tuh omongan itu di jam 8. Akhirnya fix jam 8 semua pada nyimak, fix jam 8 udah kita pada istirahat. Dari sampai itu kita masih malam itu, di jam tengah malam sampai nunggu ketemu subuh segala macam, baru prepare tuh sigap. Setelah azan subuh kita sholat subuh jamaah di rumah tersebut. Nah akhirnya habis subuh jamaah kita pada prepare. Setelah prepare jam 8 tuh setelah sarapan kita langsung berangkat. Nah ketika pada udah ngatur space, di situ gue sempat briefing kecil sama senior mereka, bang gimana nih sistemnya bang? Udah bikin 2 tim, karena ini lu terlalu banyak yang pemula. Udah yang pemula diseling sama yang lama-lama, yang baru tuh di jalur nantinya ada di tengah rombongannya, yang ngerti paham jalur, yang udah ngerti jalur Gunung Salak,
Itu di pala sama di buntut dah. Tengah-tengah tuh kebanyakan yang pemula, gue bilang gitu kan. Jadi saling backup aja kalau udah kayak begini. Akhirnya dibikin 2 tim A dan tim B. Yang tim A berangkat selang kisaran 5 atau 10 menit baru disusul sama tim 2. Tim 2 berangkat, di belakangnya baru gue. Di selang waktu juga, gue berangkat sama teman gue Nang. Itu gue pakai carrier, ya isinya ya cuman peralatan gue doang. Si Nang ini bawa carrier yang setengah inilah, kayak misalnya dibilang depek lah gitu kan, nggak terlalu gede. Di situ kita enjoy itu di perjalanan bang. Kita terus udah yang udah pada lintas, tap. Itu masih ngerasa asiknya gue berdua, canda tawa. Udah gue jalan nyantai, ngobrol, gue ngerokok sambil ngobrol gitu kan, lihat-lihat pemandangan, nikmatin suasana lah. Nah, ngobrol sepanjang jalan. Sampailah kita ketemu jam 3 sore. Buat gue tuh trek paling lama itu sampai dari jam 8 pagi kita setar, jam 3 sore itu di jalur akar. Kenapa tuh? Ya karena seharusnya kalau buat ukuran gua ya masih bisa di bawah itu, di jam 1 atau jam 12 kita udah sampai di situ, harusnya di jalur akar. Ini buat gua kesorean kita nyampe di jalur akar jam 3. Dan ternyata di jalur akar itu yang tersisa hanyalah 2 cewek dari tim tersebut. Pas dari kejauhan, posisi di depan gue nih, di atas gue di bawah masih berdua sama temen gue. Itu gue udah kelihatan kalingan pohon-pohon gitu kan, ranting-ranting. Udah kelihatan ada yang duduk tuh di jalur. Cuman gue nggak tahu siapa. Ternyata makin dekat dia mengabaikan tangan tuh. Bang, sorry, lu punya air gak? Yang lain mana? Udah pada duluan bang. Katanya udah ada di pos atas. Oh, ini udah jalur akar, dikit lagi udah dekat pos 4, pos 5, gue bilang gitu. Ini dari pos 4 gue udah mendekati. Di atas kan banyak air, gue bilang. Gue capek nih bang, jadi gue break dulu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, tunggu gue sampai di situ, gue bilang gitu. Masih jauh tuh jaraknya bang, cuman kelihatan ngetik doang gitu, cuman udah jelas gitu. Udah kedengeran suara, udah kelihatan lah gitu. Gue samper berdua sama si Nang, tap, baru begitu udah mendekati 2 cewek itu yang lagi kausan, gue coba buat lepas keril. Gue baru mau buka keril, sleting pala, mau ngambil air, ada ukuran botol seliter lah itu, gue ada 2 botol di tas keril gue. 2 orang turun dari atas, lari dengan tergesa-gesa tuh lari, bawa botol air. Nih gue bawa air, nggak jadilah gue gitu kan, sia-sia gue udah copot keril nih gitu kan. Ternyata udah di backup sama temennya, gue bawa air nih yang lebih dekat gitu kan, lebih jangkauan. Disamperin sama 2 cewek itu yang lagi nongkrong, yang lagi kelelahan ini, 2 cewek juga. Datang yang bawa air 2 orang, diserahin tuh botol. Nih satu-satu. Gue lagi ngerapihin lagi pala keril gue mau coba angkat buat gue gemblok di pundak gue, ransel tersebut. Itu dia udah buka pala tutup botol buat dia tenggak tuh. Seteguk 2 teguk air tersebut dari botol. Begitu dia mau tengguk, dia ngelihat tajam tatapannya ke mata gue. Dari 2 cewek itu salah satunya si Nisfa. Si Nisfa ini langsung begitu mau neguk, tatapannya langsung tajam ke bawah ngelihat gue berdua sama si Nang. Ditutup lagi. Itu lagi saking kausan dia. Ditutup. Bang, lu minggir dah. Geser dikit dah. Apaan sih? Ribet banget nih cewek. Kata teman gue nih. Udah nurutin aja. Gue bilang gitu kan. Geser nih. Keril gue gendong. Tangan 2 gue pinggirin. Gue taruh di samping. Gue diri. Jadi gue buka jalur tuh di jalan itu gue buka jalur. Teman gue sebelah kanan. Pas gue nengok. Itu di pohon besar. Yang mana akarnya tuh udah pada keluar tuh gede-gede bang. Itu duduk 1 orang pendaki perempuan dengan postur pakai singlet putih, tangan buntung, celana army yang kantongnya banyak tuh, sama pakai topi warna army juga. Itu dia punggungnya di pundaknya itu keril yang sangat besar, yang gua rasa beban bawaan dia tuh cukup berat. Itu lagi duduk di akar sembari begini bang, tangannya. Gua samperin karena jaraknya nggak jauh lah, kisaran setengah meter. Hai kak, dibagi gua, saya hai dari dia. Tosan. Dibagi saya hai dari dia, jebret. Sendiri, udah pada di atas. Masih ngos-ngos itu orang, masih aja kecapean. Lagi ngatur napas, yang lain udah di atas katanya. Keren, dari mana kak? Keep di situ dia. Gua tanya, terus si Nisfa ini langsung ngasih aba-aba. Kak sini, jalan tuh cewek bangun, nyamperin si Nisfa sama temennya nih yang kelelahan ini. Nih, minum duluan, kita juga kausan sama kakak.
kita semua bengong. Dia pada kata namanya cewek sama cewek kan ketemu lah chemistry-nya gitu ya, sama-sama langsung cepat akrab lah. Kalau kita kan canggung, cowok ketemu cewek gitu canggung. Jadi ini cewek sama cewek ini ngobrol sangat lantang dan akrab. Sembari ada tawa kecil. Kata temen gue, ya jadi pada curhat. Nah lagi ya kita push aja tuh, tinggal berempat. Dikit lagi nih, paling 3 jam nyampe kalau ukuran kita. Ukuran dia nggak tahu. Udah ikutin aja. Pas gue liat jam, lo udah sore. Gue teprokin dari bawah tuh. Ayo pada bangun, gerak lagi gerak, ntar kelamaan jadi dingin loh. Ini Gunung Salak, gue bilang gitu kan. Oke bang. Terus sembari bawa depek, gemblok-gemblokannya, gue juga langsung masang keril di pundak gue. Ayo bro jalan lagi ke atas Senam. Itu perjalanan saat dari istirahat, dia kesusul sama gue. Jadi gue udah deket di belakang dia, percis di belakang cewek-cewek ini. Jadi cewek ini berlima ya, yang 2 ngasih air turun, ke Nispa, Nispanya sama temennya yang kelelahan berdua. Sama cewek yang kita nggak kenal. Yang katanya ketinggalan rombongan udah duluan di atas. Oke lah, dalam hati gue ini senior mungkin gitu kan, karena dia sendiri, pede sore-sore lagi kan. Nah pada akhirnya jalan tuh sampai kesusul tuh 5 cewek itu sama gue sama si Enang. Ketika kesusul, gue percis ada di belakangnya, cewek itu langsung nge-push bang. Dalam arti dia langsung percepat nih langkah-langkahnya. Tap 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 tap. Sampai dari 4 cewek yang rombongan gue ini yang lagi gue backup itu teriak, salah satunya si Niswa. Kak, katanya capek, kok bisa secepat itu? Pelan-pelan kali kak, kan barengan ini sama kita. Tenang aja, di atas ada Alfa kok, sama Indomaret. Biasa ceng-cengan kecil di saat lelah gitu kan. Bercanda ya? Dia makin jauh dari kita semua nih. Lagi dicengin begitu, langsung berhenti dari langkahnya. Dia nengok ke belakang tuh, sembari senyum kecil. Balik lagi mukanya ke depan, langsung ngelangkah ke jurang bang. Hah? Dia ngelangkah ke jurang. Itu 4 Sri Kandi yang gua lagi backup, jerit nangis langsung pingsan. Gua langsung nggak bisa ngomong lagi. Samping gue ini Nang, temen gua. Gua sendiri, ya, gua bilang. Itu gua langsung tekuk dengkul gua tanpa sadar ke tanah langsung. Tuh, gua aduin. Merinding semua badan gua bang. Wah gila. Nang, ada kisaran 20 menit bengong. Kayak mati nih langkahnya dia. Itu temen gue langsung kisaran 20 menit. Nepak pundak gue. Men, ini bertanda ada temen yang ingin pulang. Gue tatih tangan temen gue si Nang. Sampai gue ngerangkul pundaknya. Gue tarik dia, gue rangkul, gue peluk lehernya. Gue minta tuntun backup sampai di pinggiran tersebut. Tempat dimana si korban loncat. Itu gue ngelongok sembari meluk teman sendiri. Kagak ada apa-apa bang. Tapi itu jurang. Terjal jurang. Nggak ada apa-apa bang. Gue lihat muka temen gue nih udah pucat. Sama gue juga. Nggak di luar nalar gitu, kagak habis pikir. Terusurin men. Gue salah bawa keril nih. Dari awal nih keril berat banget. Dari tadi di jalur gue pegang-pegang, lagi gue gemblok. Ini tambang men. Jadi gue kebiasaan, bisa dibilang nggak patut dicontoh sih. Jadi gue punya wadah mapala kecil di kampung gue nih. Dari berawal dari Karang Taruna sampai 1 kelurahan di kampung gue ini, itu semua kecemplung di satu wadah, yaitu mapala. Ketika kita pakai alat-alat secret nih di mapala gue, nah itu kita naruh alat-alat tuh yang udah mana, alat itu udah ada di dalam carrier masing-masing, di dalam tas. Jadi kayak buat panjat tebing, udah ada di carrier tuh isi-isinya. Terus naik gunung juga begitu, tenda segala macam udah ada isi-isinya di keril. Itu berderet tuh di secret, kagak kita gantung, kita rapin, kita keluarin alat. Enggak, itu kita kebiasaan kalau habis kita pakai, udah taruh aja gitu di pojokan. Kita jejerin. Si Nang ini bawa keril, yang mana keril ini buat panjat tebing. Oh, nggak diperiksa dulu? Iya, pantesan kata dia dari awal tadi perjalanan gue berat banget. Pas gue bejak-bejak, loh ini kayak tambang isinya, peralatan panjat tebing gitu. Nah itu ketika kita lagi kagetnya bang, lagi don-donnya lah gitu, takut gitu. Ini maksudnya apa gitu? Sosok sahabat pendaki wanita toto loncat gitu. Yang tadi gue bilang seperti itu, gue langsung lihat muka temen gue sendiri Senang. Keadaan gue lagi ngerangkul dia karena gue lemas. Pas gue lihat muka dia pucat. Itu gue langsung, jujur gue juga pucat. Gue langsung bingung kan di situ. Gue harus apa nih gitu.
udah kosong lah pikiran gue, udah blank. Satu sisi gue ngelihat dari 3 cewek ini ya tepar, dari 4 cewek ini udah tepar, udah pingsan gitu. Yang satu sempat sadar situ, nangis. Cuman di pojokan adanya di belakang pohon, duduk sembari ngentekuk kakinya, udah nangis aja dia, gerung-gerung nangis. Karena apa mungkin, gue nggak ngerti apa yang dia rasain ya saat itu ya. Sedih karena apa gitu, gue nggak ngerti. Gue pun semua kaget gitu dengan kejadian itu. Nah si Nang ini langsung bilang, men, telusurin men. Ini keril, isinya alat-alat tebing. Yakin lu? Dibuka sama itu. Brak. Buka. Itu langsung dikeluarin. Gue salah bawa. Nggak pakai ngomong panjang lebar. Gue tarik tali itu, gue ulur ke bawah. Ujungnya gue cari, gue ikat di pohon. Gue bilang, lu standby, backup gue. Tadi dulu men. Dibuka sama dia tas lempang dia. Ini gue punya gerigri baru gue beli. Kalau di dunia ketinggian tuh di panjat tebing, gerigri itu bisa dibilang alat yang bisa membantu para pemanjat dah. Kalau sekarang kalau berkata motor matic, nah itu dikasih ke gue gerigri. Ini gue baru beli, baru seminggu yang lalu. Belum gue taruh di secret, takut hilang. Itu gue langsung gue pakai. Itu gue dengan penuh keyakinan, nggak tahu hal apa tuh yang ada di pikiran gue langsung turunin aja. Dengan postur tuh gue cuman ya begini, gue apa adanya. Keril gue geletakin, gue bawa badan nurunin pakai tambang, tap. Di kantong sini gue kiri kanan emang ada depek, kantong plastik itu sampah trash bag. Gue turunin tap. Itu dari jarak gue ke bawah masih bisa dibilang kisaran 7 sampai 10 meter kali. Itu udah bermunculan tuh kumbang-kumbang mungkin lebih gede dari ibu jari gue. Kumbang-kumbang udah bermunculan bang, terbang. Itu sampai di sini gue kena sengat nih jendolan, terus di sini beberapa jendolan bang, sama di dalam di betis gue sini kan gue pakai celana panjang tuh, celana trek itu masuk, kumbang itu masuk. Nah pada akhirnya gue tetap paksain itu, nggak tahu itu juga apa yang terjadi sama diri gue ngerasa gue disengat, cuman gue nggak pedulin itu gitu. Nomor 2 lah atau nomor sekian lah sakit gue itu gitu, rasa sakit gue itu gue turunin terus tak. Karena hal penasaran, kemana nih cewek? Iya. Lu tiba-tiba loncat begitu, men ngagetin kita semua gitu. Gue turunin terus, makin dekat. Yang gue lihat dari kejauhan pas gue ngelongok begitu, itu di bawah gue keril merah yang kesangkut akar besar yang tembus dari tanah, nancep. Pas gue turunin sedikit lagi, gue ngeliat pala yang ketutup topi. Anjrit, ini mah bener yang tadi, yang loncat. Gue turunin terus, itu bau mulai menyengat, sama kumbang-kumbang. Terus gue terusurin, gue ambil trash bag, gue lempar, gue pecut-pecutin tuh pakai trash bag, kantong plastik sampah. Gue geprak-geprakin kumbang semua, sampai akhirnya gue nggak jauh badan gue nih, kaki gue sama pala korban. Itu masih belum kelihatan, gue turunin lagi sampai gue berhadapan. Yang gue lihat bang, ini sebelah udah hancur bang, udah kering. Darah kering sama daging-daging yang udah pada groak. Jadi matanya itu nggak tahu kemana udah tinggal tulang doang. Itu bau busuk yang menyengatnya itu dari rongga tengkorak mukanya dia. Pas gue berhadapan, gue langsung samping gue pisan. Samping gue banget itu, gue langsung lihat. Ya, gue nggak ngerti. Gue mau muntah, mau kayak gimana. Gue lagi di udara itu, lagi di tebing. Gue buru-buru kunci pakai gerigri, tali, gue pasang kuda-kuda di tebing tuh, kaki gue kanan kiri. Udah gue lepas tangan 2 buat ngelebarin trash bag, langsung gue masukin, udah nggak kuat gue ngeliat. Muat. Trash bag sampah yang itu, gue masukin dari pala. Oh dari pala. Itu muat. Itu gue masukin dengan posisi berlahan, gue angkat dari pinggang ini, gue angkat tangan satu, sekuat mungkin gue angkat, sesanggup mungkin. Itu sampai keluar tuh sangkutan keril dia tuh sampai lepas dari sangkutan akar pohon gede itu. Gua angkat dikit-dikit, gua angkat. Udah nggak bisa nangis itu gua bang. Nggak tahu pikiran gua kemana, sampai gua sebisa itu. Apa yang gua pikirin pun gua entah apalah gitu. Mungkin itu kuasa ya, kuasa Allah gitu ya, yang punya kuasa, yang punya kehendak. Gua sampai bisa sedekat itu sama almarhumah. Itu gua angkat berlahan sekuat mungkin sampai keluar tuh dari sangkutannya itu kerilnya. Itu baru hampir mau jatuh, udah miring, gue tahan pakai paha. Sampai dia ngeletak tuh, gue kuntel langsung, gue tarik pakai tangan satu. Yang satu gue megang tali, yang satu masuk ke rongga-rongga gitu, ke tebing itu. Kan banyak
alang-alang gitu lah, akar-akar gitu. Gue geser terus, sampai dempet, udah di trash bag setengah badan, terus sampai dempet di pinggang, gue selek buat ngulur benang, ngulur tali, gue lilit sekencang-kencangnya di sini, di pinggang. Itu gue teriak dari ketinggian, dari bawah, selek, kendorin. Gue teriak lagi, Pol, gemas suara gue. Ternyata di atas udah banyak backup dari teman-teman yang udah jalan dulu. Dengar jeritan yang satu cewek udah sadar itu kan nangis. Itu dengar suara salah satu dari rombongan yang udah duluan turun nge-backup seniornya. Ternyata langsung nyampein ke semuanya, di bawah butuh pertolongan. Udah, jadi si Enang ini di backup. Nggak hanya dia sendiri yang nge-backup nyawa gue tuh dari tali yang gue ikat ke pohon. Jadi semua tuh tim nge-backup satu. Megang sembari nangis, ada apa. Begitu gue nyampe, langsung gue geletakin di tanah. Tuh cewek nggak berhenti-berhenti tuh, yang muntah, yang nangis, yang minta pulang. Kok bisa bang? Kata rombongan yang lagi gue bawa, salah satu dari senior. Udah, jangan banyak ngomong. Gue lagi masih ngosong-ngosong, gue pun langsung geletak gue. Lu jangan banyak ngomong. Diam dulu, gue lagi pusing. Gue lagi bingung. Bongkar, gulung tali, dibantuin sama yang lain, senior mereka yang lain. Temen gue si Enang, masukin ke keril lagi, ikat lagi, rapin lagi keril. Dibawalah keril gue sama keril Enang sama senior mereka tuh. Enang nyamperin gue, bangun men. Dirangkul gue, dipeluk sama dia. Pulang. Udah, gue keluarin bayonet, gue turun sejauh 3 meter, 4 meter lah ke bawah. Ke semak-semak gue nyari akar-akar yang kuat deh tuh buat bikin tanduk. Gue langsung gue tandur sampai bawah. Nggak jadi kita muncak sama tim-tim yang gue bawa itu. Kita turun rombongan bareng. Itu jam berapa turun? Itu kisaran, udah gelap sih bang. Itu kita sampai di, pas penemuan itu udah mau dekat maghrib. Sampai lanjut evakuasi, sampai lanjut di daratan. Itu gue makan waktu di rumah permukiman salah satu petua di situ. Itu makan waktu sampai jam 10 malam. Jam 10 malam? Gue baru nyampe itu, gelap-gelapan. Untungnya sambil kita nandu. Iya nandu semua, jatuh bangun, kepleset apalah, tahun diri salak jalurnya. Iya. Kelembapannya tahun diri, nggak ada hujan aja kan. Jalanan becek, karena kan banyak salur pipa-pipa air gitu dari selang apa yang kadang suka bocor atau copot. Dari teman-teman yang suka ngambil air di jalur, cuman lupa diikat kenceng atau lupa disambung lagi. Biasanya begitu bang. Itu jatuh bangun, sampai pada baret tangan gua sama duri-duri salak tuh. Gua udah nggak ngerasain luka udah. Begitu sampai baru gua templang. Nyampe gue ngeliat, Nang gue gak kuat. Gue taruh di halaman rumah petua tersebut. Langsung gue jatuh, tengkurap. Digotong, di backup, dibersihin, dicabut-cabutin duri-duri yang di badan, termasuk yang kayak jarum-jarum dari kumbang. Diobatin juga, dikasih terapi dari lilin apa dari apa gitu sama petua tersebut. Alhamdulillah, sama minyak apa gitu. Agak sakit, agak berkurang dah gitu. Kalau enggak mah gue bisa diopnam kali gitu. Orang bengkak semua sih gue. Parah bengkaknya? Ya, mungkin bisa jadi kalau hitungan medis gue diopnam. Soalnya sengatannya pada nempel bang. Terus ada beberapa yang dijepit pakai japitan. Jadi ada beberapa serangga tuh yang depannya tuh japitannya benar-benar parah. Ada kayak kepiting gitu japitannya begitu. Itu sampai gerowak, tangan gue robek. Sampai bolong. Dari darah. Itu udah gue nggak rasa. Nggak tau, yang gue bilang itu apa yang ada di pikiran gue nggak ngerti. Sampai sesanggup itu gue. Sampai di bawah gue jawab setelah di backup itu udah banyak orang. Ya bisa dibilang Polhut atau tim SAR kali ya. Anggota-anggota begitu yang datang bawa dokumentasi kecil tentang si almarhumah. Begitu sadar, gue ngerasa fit, dibawa ke ruang tamu. Tamu-tamu itu udah di briefing sama si petua itu yang punya tempat tinggal, yang menemukan ini rombongan ini. Nah terus gue cuma dikasih bukti dokumentasi kecil doang itu dari awal pemberangkatan rombongan tersebut sampai hilangnya perempuan tersebut. Itu fotonya sama persis seperti yang pertama kali gue lihat waktu gue tos sama dia. Penampilannya pakai singlet putih, celana army, topi army, keril-kerilnya seperti itu, wajahnya kayak gitu. Termasuk kondisi mayatnya juga sama. Iya, pas gue lihat, ini foto yang gue temuin tadi ngobrol. Orangnya, dan orang itu yang loncat ke jurang yang sekarang jasadnya gue bawa. Iya, jasadnya juga sama tuh. Sama semua. Masih lengkap bang, cuman keadaan postur muka yang udah hancur.
udah banyak bersarang serangga lah. Jadi mungkin buat semayam rumah serangga kali gitu kan. Ah, gila. Nah di situ gue bawa, dikasih dokumentasi kecil itu, terus gue sempet dikasih omongan kecil sih gitu kan. Terima kasih buat ini dan segala macam. Nah itu akhir dari cerita itu, gue sempat dibilangin sama petua di situ yang punya tempat, sama beberapa tim ya, kalau orang tua dari almarhum ini, pihak dari keluarga lah, itu lagi meluncur, lagi OTW, dan pengen ketemu jasad ini sama guanya langsung. Mungkin untuk ditanya-tanya apa gimana gitu kan. Nah si temen gue ini langsung frontal di situ. Cil, jangan banyak diturutin, cabut aja, udah bukan urusan kita. Intinya kita udah bisa bawa pulang temen yang ingin pulang. Oke. Alasannya kenapa? Kasarnya temen gue ini nggak mau capek, nggak mau ribet. Iya. Karena udah ada yang pihak berwajib di situ, udah ada yang lebih tepat gitu kan, yang Karena lu mengurus. udah capek banget Iya. ya. Udah, ini bukan urusan kita geser lebih jauh aja. Udah dari situ langsung kita turun berapa inilah gitu kan, berapa jauhnya dari rumah petua tersebut, kita ngeres di warung yang ada di bawah. Paginya baru kita cabut untuk balik pulang. Tapi dibolehin lu. Kita pamit. Pamit dibolehin. Kita kan dengan alasan yang sebisa mungkin gitu, sama petua di situ, sama sekalian yang lain-lain yang ada di situ, kita alasan yang konkret lah gitu, karena ini semua lagi-lagi ya kita pun menemukan dengan cara seperti ini, kita jelasin detail, terus kita nggak mau terlibat dalam hal ini terlalu dalam, karena kita semua banyak aktivitas selain ini gitu, kita pekerja, kita ini gitu, ada masih pelajar. Ya pada intinya di sini udah ada yang mengurus lah, pihak yang berwajib ataupun bisa dibilang petua setempat gitu. Jadi urusannya sama kalian, sama bapak-bapak di sini. Kalau kita hanya menemukan, dan intinya sesama teman pendaki ya memang ini udah kewajiban kita. Kalau melihat arjen-arjen yang kayak gini lah gitu kan, ya bisa dibilang rezeki ya mungkin rezeki gitu. Kita bisa jumpa sama temen yang mana ternyata almarhumah ini udah kisaran 2 atau 3 bulan lamanya hilang di jalur gunung tersebut. Dari kepulangan kita ke Jakarta itu, kita kepikiran tuh Bang, hal-hal yang di Salak tuh kemarin kita temuin, kita kepikiran segala macam, sampai banyak yang cerita sedih lah gitu kan, teman-teman nih dari beberapa cewek nih, kok bisa masih kurang yakin, nggak percaya gitu, jelas-jelas nggak percaya dengan adanya seperti itu gitu kan, kok bisa gini. Terus ada beberapa senior mereka juga yang ngejelasin gitu, yang namanya di alam tuh apapun ada, dan memang di alam ya tempat mereka gitu. Ya mungkin dengan yang berbeda-beda kita bakalan temukan, dan sekalinya kita dapatkan yang seperti ini ya, cuman di sini kita ada syukurnya juga karena kita berjuang di sini untuk berjuang dalam arti untuk melakukan evakuasi. Seniornya mereka pada ngejelasin ke tim mereka. Nah, gua hanya terdiam dan ya udah ngilangin capek lah gitu, sama kebetulan bekas luka segala macam. Sampainya di rumah itu selang 2-3 hari, dari beberapa senior anak Mapala itu menelpon ke senior gua yang ngasih gua job desk itu. Bang, titip salam sama Bang Kancil, keren orangnya, senior dia, panutan. Cuman satu hal yang harus gua kasih kabar Bang, lu salamin ke Bang Kancil. Ade-adean gua, salah satunya si Nisfa yang lagi kehausan di jalur, dia paham Bang. Si Nisfa yang di jalur lagi kelelahan itu Bang, 2-3 hari ke depan kemarin ketemu sosok pendaki yang hilang itu Bang. Lu serius bro? Kata senior gua. Tuh langsung gua kasih nih, gua kirimin nomor lu ke Kancil. Masuklah. Pas gua lihat HP, nomor siapa Bang? Gua telepon senior gua. Itu yang kemarin lu bawa pasukannya. Seniornya tuh salah satu seniornya, teman gua juga Cil. Gua telepon. Bang, ada apaan Bang? Katanya nanya gua, nyariin gua, terus nitip pesan buat gua. Cil, lo kenal Nisfa yang lagi kelelahan di jalur akar? Nisfa itu ditemuin sosok itu. Maksud lu gimana Bang? Iya, Nisfa sendiri datang ke Mapala, nangis-nangis ke sekret. Itu nangis-nangis, dia bilang 2-3 hari kemarin gue nggak habis ngimpiin tuh ketemu cewek itu bilang terima kasih sama gue Kak. Lu serius Bang? Serius? Bagi nomor Nisfa ke gue, kirimin nomor Nisfa ke gue. Dikirimin, jebret. Gue langsung calling.
halo, assalamualaikum, Nis lu bener. Kata abang lo nih, lu begini gini gini. Gue bilang, lu ngimpiin 2 hari kemarin lu ngimpiin sosok itu. Iya bang, gue begini begini. Pas begitu gue tidur, itu gue mendusin 1:30. Gue kebangun, ada cewek itu bangunin gue. Jadi gue ngerasa kaki gue ini loh di tempat tidur itu dicolek. Begitu gue mendusin, itu dia bilang terima kasih. Sembari senyum lebar. Percis itu dia orangnya bang. Nah, di situ gue juga ngerasa anjir sampai segininya gitu kan. Yaudah nih, intinya lu banyak-banyak baca doa aja dan sering-sering sholawat. Ya mungkin itu cuman titip pesan doang kali. Cuman mau nyampein terima kasih doang kali ini. Selebihnya lu berdoa berharap jangan sampai ketemu lagi. Gue bilang gitu kan, iya bang terima kasih. Itu masih nangis cerita begitu, ngulas begitu di telepon masih nangis sama gue. Berarti bener nih adanya. Habis cerita Nisfa itu ada kisaran 15 hari, 12 hari atau 15 hari lah bang ya. Gue lupa ada tuh. Itu gue udah, gue lupa sama semuanya. Gue lupa sama kejadian itu. Itu gue ngimpiin juga sosok itu bang. Gue di mimpi gue itu tepat di malam Jumat. Itu gue ngimpi, gue ada di rumah petua tersebut di depan pintunya, lagi bincang begini, sosok itu diri di tengah-tengah, di depan gue langsung. Gila. Itu dengan senyuman yang lebar, pakai singlet putih, celana army panjang, sama topi pakai ransel, keril. Gue duduk begini, lagi dialog. Di dalam mimpi gue tuh gue lagi ngobrol sama petua itu yang punya tempat. Yang mana di saat kejadian itu, evakuasi terakhir gue tuh naruh jenazah di situ. Itu dia diri dan tersenyum sama gue dan petua tersebut. Gue langsung kaget, bangun, mendusin itu 4:30 pagi. Pengalaman gue kali ini segitu aja kali bang. Karena ya memang saat kejadian itu memang real. Nyatanya gue lagi ada di jalur itu. Dan itu pun bukan semata-mata bukan acara pribadi gue gitu. Ataupun sama teman-teman gue. Yang mana acara ini acara orang tadinya gitu. Terus gue cuma suruh nge-backup sama beberapa seniornya. Naik Gunung Salak ya? Di Salak. Untungnya temen lo ini salah pakai carrier ya? Itu. Iya. Entah kenapa tuh. Ya karena maksudnya tuh ada takdir gitu ya? Iya. Dimana lu akhirnya bisa mengevakuasi jasad ini? Yang nggak ngerti juga sih bang, wallahualam. Cuman yang gue pahamin ya memang karakter kita pada sedikit error nih. Jadi kalau setiap pakai alat udah main taruh-taruh aja gitu, kagak dirapihin atau dikeluarin gitu kan. Tapi menurut gue ini takdir sih. Takdir dimana ya pada akhirnya itu bisa ditemukan jasadnya. Iya bang. Sama lu ya kan. Pakai tali tebing gitu ya? Tali panjat tebing ya? Oke. Nah, ini kejadian si wanita yang hilang ini itu sempet rame gak sih di berita-berita pendakian? Gua ini dikit ya bang ya. Ketika sejauh itu dalam arti evakuasi lah ya penemuan sosok tersebut, dan gua coba tanya sama orang-orang di situ yang lebih inilah gitu, lebih intinya. Ya sebenarnya sih udah viral gitu, cuman nggak terlalu dipublikasikan. Karena menyangkut nyawa dan ini permintaan dari pihak keluarga. Jadi ya kita bukan diam-diam gitu dari tim-tim yang di sana, ya bukan berarti diam-diam gitu. Dengan sigap pula mereka mencari, cuman memang belum terdetek gitu. Belum keterawang gitu kan. Lagi dicari sampai akhirnya tiba-tiba gue yang bawa sama rombongan ini sama teman-teman ini, gue yang bawa jasad itu ke permukiman. Jadi intinya memang permintaan dari keluarganya untuk tidak terlalu diramaikan, dipublikasikan ya. Oke, paling gue nggak banyak pertanyaan karena menurut gue ini udah, lu cerita udah lengkap banget nih, Bang Kancil. Tapi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih lengkap lagi mengenai cerita yang udah dibawain sama Bang Kancil, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Bang Kancil. Itu ada di mana Bang? Ya kalau di Instagram gue lepek_si_petualang. Oke, itu tadi ya untuk Instagramnya Bang Kancil. Dan Bang Kancil ini juga salah satu dari tim Timur Misteri. Dan kalian juga wajib mampir ke channelnya Bang Kancil. Itu ada di Timur Misteri, linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Kancil dari Timur Misteri izin pamit. Bye.